Lila si kucing hutan yang mandiri. Di sebuah hutan yang lebat, yang penuh dengan pepohonan tinggi dan sungai-sungai yang jernih, hiduplah seekor kucing hutan bernama Lila. Lila adalah kucing hutan yang lincah dan cerdas dengan bulu orange yang berkilau dan mata hijau yang tajam. Ia tinggal di sebuah gua kecil bersama ibunya. Sejak kecil, Lila selalu penasaran tentang dunia di luar gua dan ingin belajar untuk mandiri. Setiap hari, Lila menghabiskan waktu dengan mengamati burung-burung yang terbang bebas dan hewan-hewan lain yang bergerak di hutan. Suatu hari, Lila memutuskan untuk meminta izin kepada ibunya untuk pergi keluar dan menjelajahi hutan. "Ibu, bolehkah aku pergi keluar dan melihat dunia?" tanyanya dengan penuh semangat. Ibunya tersenyum dan mengelus kepala Lila. "Tentu saja, Lila. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati dan selalu kembali sebelum malam tiba." Dengan perasaan penuh semangat, Lila meloncat keluar dari gua dan memulai petualangannya. Dia berjalan melalui semak-semak, melompati sungai kecil, dan menyusuri jalan hutan yang rimbun. Di sepanjang jalan, Lila bertemu dengan banyak hewan lain, termasuk seekor rusa tua bernama Rudy. Rudy memiliki bulu coklat tua dan tanduk yang megah. Rudy melihat Lila yang tampak kebingungan dan menawarkan bantuan. "Hai Lila, kamu baru pertama kali keluar ya? Boleh aku menemanimu?" Lila merasa senang mendapat teman baru. "Terima kasih Pak Rudy, aku memang baru pertama kali keluar dan ingin belajar mandiri." Rudy mengajak Lila berkeliling, menunjukkan tempat-tempat penting seperti tempat mendapatkan makanan, tempat berlindung dari hujan, dan cara menghindar bahaya seperti pemangsa dan perangkap. Rudy juga mengajarkan Lila cara membaca situasi dan membuat keputusan yang baik saat menghadapi masalah. Lila belajar banyak dari Rudy dan merasa semakin percaya diri. Di tengah petualangannya, Lila melihat seekor anak kelinci kecil yang tampak ketakutan dan tersesat. Anak kelinci itu memiliki bulu putih lembut dan mata coklat besar yang berair karena takut. Lila merasa empati dan mendekati anak kelinci tersebut. "Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan ibumu," kata Lila dengan lembut. Lila dan Rudy bekerja sama untuk mencari ibu anak kelinci itu. Mereka bertanya kepada hewan-hewan lain yang mereka temui di jalan. Menunjukkan sikap kerjasama dan kolaborasi, mereka bertemu dengan seekor burung elang bernama Eri yang sedia membantu. Eri terbang tinggi dan menemukan ibu anak kelinci itu di sebuah padang rumput dekat hutan. Anak kelinci itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Lila, Rudy, dan Eri. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lila merasa bahwa dia telah belajar banyak tentang kemandirian, empati, dan kerjasama. Hari mulai menjelang malam, dan Lila tahu bahwa saatnya untuk pulang. Dia berpamitan pada Rudy dan Eri, serta berjanji akan kembali untuk petualangan berikutnya. Lila kembali ke rumah dengan perasaan bangga dan penuh kepuasan. Sesampainya di gua, Lila menceritakan semua pengalamannya kepada ibu. "Ibu, aku belajar banyak hari ini. Aku belajar mandiri, tetapi juga belajar bahwa tidak apa-apa kita meminta bantuan ketika dibutuhkan, dan bahwa membantu orang lain juga itu penting." Ibu tersenyum bangga. "Lila, kamu adalah kucing hutan yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Kemandirian dan kebijaksanaan yang kamu pelajari hari ini akan membuatmu menjadi kucing yang kuat dan bertanggung jawab." Sejak hari itu, Lila sering keluar untuk petualangan, tetapi selalu ingat untuk pulang sebelum malam tiba. Dia menjadi kucing hutan yang mandiri, bijaksana, dan selalu siap membantu teman-temannya yang membutuhkan. Lila juga sering berbagi cerita dan pengalamannya dengan hewan-hewan lain di hutan, menginspirasi mereka untuk menjadi lebih mandiri dan peduli terhadap sesama. Begitulah cerita tentang si Lila, kucing yang mandiri. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa pentingnya kemandirian, empati, kerjasama, dan kebijaksanaan. Menjadi mandiri berarti mampu melakukan hal-hal sendiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Namun, kemandirian juga berarti tahu bahwa kapan kita harus menerima bantuan dan bekerja sama dengan orang lain.
Dengan kemandirian yang seimbang dan sikap peduli terhadap sesama, kita bisa mencapai banyak hal dan menjadi lebih percaya diri serta bermanfaat bagi orang lain. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.